Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua sobat 11? Semoga kalian diberi kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi bersama saya, The Mysterious One of the 11 Level di channel 11 Level. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat aplikasi Java CRUD menggunakan MySQL dengan IntelliJ IDEA. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita buka terlebih dahulu aplikasi IntelliJ IDEA-nya. Oke, di sini karena kita baru mulai dari awal. Oh ya, sebelumnya nanti kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD Java, jadi berbentuk panel gitu. Nah, berhubung karena takut kepanjangan, jadi video tutorial ini akan kita bagi menjadi 4 part. Dan part pertama ini akan kita bahas cara membuat aplikasi hingga sampai dengan panelnya. Jadi belum memasuki kode programnya atau database. Untuk part pertama ini nanti kita akan belajar membuat panel, tampilan panelnya. Oke. Pertama-tama kita buat new project. New project. Di sini kita kasih nama, misalnya statistik. Untuk locationnya kita biarkan saja default. Ini sudah saya setting di directory F. Untuk kalian mungkin bisa disesuaikan. Oke, untuk JDK-nya pastikan sudah terpasang di IDE-nya. Oke, kita create. Kita tunggu sebentar untuk loading dari project yang baru saja kita inisialisasi. Oke, sepertinya sudah. Kalau sudah, kita tutup terlebih dahulu project kita. Lalu kita akan membuat database-nya. Nah, di sini saya menggunakan web server Laragon. Bagi kalian bisa menyesuaikan. Bisa juga memakai XAMPP atau WAMPP atau yang lain-lain. Oke, kita close dulu. Kita buka PHP MyAdmin. Kalian bisa membukanya di browser. Oke, di sini saya sudah membuat database namanya Java Code. Nah, bagi kalian yang belum membuat, silakan kalian buat terlebih dahulu database. Lalu di dalam database kalian buat struktur tabelnya. Di sini saya sudah membuat struktur tabelnya. Structure. Nah, di sini seperti ini. Ada 4 header tabel. Yang pertama adalah stat ID atau statistik ID. Yang kedua statistik username. Yang ketiga statistik score, dan yang keempat statistik rank. Di sini saya mengambil sebuah kasus database
dari peserta atau user challenge seperti itu, atau user sebuah kuis gitu ya, kuis online. Di sini ada 4 data, ada ID stat, ada stat username, stat score, dan stat rank. Kalian yang belum membuat tabelnya silakan dibuat terlebih dahulu. Oke, karena saya sudah membuat tabel database-nya, kita kembali ke project Java. Nah, bagaimana kita menghubungkan project Java kita ini dengan tabel database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin. Nah, kita akan menggunakan library MySQL Java Connector. Nah, untuk link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi. Atau kalian juga bisa mencarinya melalui browser. Jadi kalian tinggal mengetiknya. Nah, di sini akan tampil di situs resmi MySQL-nya. Kalian bisa download di sini. Nah, di sini arsitekturnya itu 32 bit semuanya ya untuk Windows. Terdapat 2 opsi, yang atas itu ukurannya 5 MB, yang bawah 448 MB. Lumayan besar yang bawah. Dan ini versinya 8.0.30. Oke. Selain itu, kalian juga membutuhkan library RS2XML. Sama, linknya juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Atau jika kalian ingin mendownloadnya dari browser, kalian juga bisa mengetiknya. Nah, di sini kalian bisa download di situs SourceForge. Kalian bisa klik dan ditunggu sebentar, nanti dia akan langsung mendownload. Oke, seperti ini. Jadi ukurannya tidak besar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jika kalian sudah mendownload, pastikan lokasi kalian mendownload itu sudah kalian atur ya, sudah jelas. Di sini saya menempatkan library tersebut di directory F, lalu di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang akan dibutuhkan itu adalah file berbentuk jar-nya. MySQL Connector Java, di sini versinya punya saya 8.025. Sama yang RS2XML. Ini juga sama, berbentuk file jar. Jika sudah, kita kembali ke project IDE kita. Nah, untuk menambahkan library tersebut ke project kita klik file di ujung atas kiri, lalu masuk ke project structure. Nah, di sini di samping ada beberapa menu. Kita pilih menu yang libraries. Salah. Menu yang modul. Oke, modul ya. Dan di menu modul ini ada kotak untuk menempatkan library ini. Kalian pilih yang modul source, lalu kalian klik add, pilih yang library, lalu Java. Nah, kalian cari file jar yang sudah kalian download tadi. Pertama, tambahkan MySQL konektornya,
jangan lupa file yang berbentuk jar. Jika sudah, klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, dia akan menambahkan di bawah modul source. Untuk menambahkan rs2xml, kalian klik modul source lagi, klik add, lalu library, Java. Kalian cari file rs2xml yang sudah kalian download. Oke. Klik OK. Oke. Lalu OK lagi. Oke. Jika sudah, klik apply. Lalu OK. Nah, untuk mengeceknya, kalian bisa klik external libraries. Nah, di bawah JDK dari Java ini akan ada library yang sudah kalian tambahkan. Oke, untuk library sudah aman. Kita langsung bikin package. Nah, pertama kita akan bikin package-nya. Klik di modul source yang berwarna biru, klik kanan, lalu new package. Seperti biasa, sebagai rules dari package itu kita tulis dot misalnya CRUD dot statistik, enter. Oke, di dalam package ini kita bikin kelas konektor. Oke. Nah, jadi kelas konektor ini kita gunakan untuk menghubungkan project kita ke database yang sudah dibikin di MySQL. Oke, pertama kita isi kelas ini dengan beberapa kode untuk membuat koneksi. Oke, yang pertama kita bikin dulu variabel connection. Kita menggunakan private ya, private static connection. Ini jangan lupa, ini adalah tipe datanya berupa connection, lalu nama variabelnya katakanlah connect. Nah, jika seperti ini berarti kalian butuh untuk mengimpor modulnya. Alt enter, enter. Oke, dia langsung otomatis mengimpor modul connection dari Java SQL. Di bawah variabel kita akan bikin method, yaitu method connection ya. Public static connection. Untuk nama metodenya bisa disesuaikan. Di sini saya akan menggunakan nama seperti ini, connectDB. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa karena di sini dia metode ini akan mengembalikan nilai, maka kita kasih return. Returnnya dia akan mengembalikan nilai variabel ini yang sudah kita buat di atas. Connect. Dan jangan lupa metode ini juga akan kita kasih sebuah exception ya. Throws SQL exception.
karena nanti kita akan bikin try catch di dalam metode ini. Untuk mendapatkan koneksi kita butuh try catch ya, untuk melempar sebuah jika ada koneksi yang gagal maka kita lempar di catch seperti itu. Oke, kita bikin try catch. Catch ini kita kasih parameter, tipe parameter, lalu parameternya seperti ini. Nah, di dalam try kita bikin sebuah variabel string db. Variabel ini kita gunakan untuk memuat alamat dari database kita ya, karena kita menggunakan MySQL connector, jadi alamatnya seperti ini: jdbc -2 MySQL -2 lalu kita gunakan localhost karena kita menggunakan web server nama database kita. Nah, di saya namanya adalah Java Code seperti itu. Oke, di bawahnya kita akan bikin variabel lagi untuk menampung user untuk login ke database. Di sini saya menggunakan root. Ini adalah user default ya dari database-nya, dari MySQL. Lalu kita bikin variabel lagi untuk menampung password. Passwordnya kosong. Oke, di bawahnya kita akan menambahkan driver manager. Driver manager dot register driver. Nah, di dalamnya ini kita isi package dari JDBC drivernya. New com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver. Oke, kita masukkan value ini ke dalam variabel connect yang sudah kita buat. Connect sama dengan driver manager dot get connection. Nah, isinya ini kita isi dengan ketiga variabel ini di sini, db, user, pass. Oke. Lalu kita isi catch-nya. Catch ini kita isi pesan error ya, jika koneksinya itu gagal. J option pen dot show message dialog null. Untuk message-nya no database connection. Lalu untuk title-nya error. Terakhir J option pen dot information message. Oke. Lalu kita tambahkan lagi system dot r dot println e dot get message. Oke. Terakhir kita bikin programnya itu menutup sendiri ya. System dot exit kodenya 0. Oke. Return connect. Oke, ini untuk konektornya sudah selesai kita buat.
Selanjutnya kita bikin kelas lagi di package ini. Kita bikin kelas untuk memuat main methodnya ya, agar bisa di run. Jadi kita bikin main method. Misalnya kita akan bikin show. Misalnya show Oke. Pertama kita akan bikin method main methodnya ya. PSVM. Nah, ini sudah kita buat. Kita kosongi terlebih dahulu. Di bawahnya kita bikin method create GUI, yakni untuk menginisialisasi JFrame yang akan kita gunakan untuk menampilkan panel kita nantinya. Kita menggunakan public static void create GUI. Oke, kita kosongi terlebih dahulu, biarkan seperti ini. Lalu kita bikin GUI formnya ya di package ini. New, pilih yang Swing UI Designer, GUI form. Nah, di sini kita kasih nama data interface. Oke. Nah, dia akan langsung membuat tampilan editor panelnya, yang nantinya kita akan bisa mendesain untuk tampilan antarmuka panelnya. Oke, di sini kotak besar ini adalah panel utama kita yang akan memuat banyak komponen yang akan kita masukkan. Dan di sini ada komponen tree di mana kita bisa menyeleksi komponen-komponen dari sini dengan mudah. Lalu di sini ada propertinya, properti dari komponen. Nah, pertama kita akan kasih nama terhadap panel utama ini. Field name, di sini kita kasih nama misalnya main panel. Enter. Oke, dia sudah berubah namanya di sini. Lalu kita kasih margin. Nah, margin ini akan memberikan jarak terhadap tepi dari panel ini kepada komponen yang ada di dalamnya. Kalian bisa cari margin di properti komponennya di sini. Nah, di sini ada margin, ada 4 value, di mana value pertama itu adalah jarak tepi atas panel ya. Kita kasih misalnya 10 aja. Lalu untuk yang value yang kedua, ini adalah jarak tepi pinggir kiri. Misal kita kasih 10. Value yang ketiga ini tepi bawah, kita kasih 10 juga, dan tepi kanannya kita kasih 10 juga. Enter. Nah, di sini akan terlihat tanda bahwa dia ada marginnya. Oke, setelah itu di panel utama ini kita akan isi 3 panel lagi. Jadi panel yang pertama nanti kita akan gunakan untuk memuat inputan. Lalu yang kedua adalah untuk menampilkan tabel, dan yang ketiga untuk memuat button. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, nanti kita akan buat seperti itu ya. Pertama kita akan menambahkan komponen JLabel. Kalian bisa mencari komponen-komponennya di samping kanan ini, palet, di palet. Kita geser ke panel utama.
Oke, di sini jadi kita udah membuat labelnya, kita udah menambahkan label. Ada vertical spacer. Nah, jadi kita akan tambahkan di sini nantinya horizontal spacernya di sebelah kanan label. Nah, seperti ini. Untuk vertical spacer ini kita boleh hapus saja. Oh, atau nanti dulu. Oke, biarkan dulu. Setelah itu kita tambahkan J-panel. Oke, seperti ini. Kita tambahkan J-panel ini di bawah label. Ini adalah J-panel yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi J-panel yang kedua di bawah J-panel tadi. Kita lebarin ke sini. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi J-panel yang terakhir di paling bawah. Kita geser ke sini. Oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk J-panelnya. Untuk label kita bisa customisasi di sini di property. Kita kasih nama J-title panel. Untuk teksnya bisa kita ganti statistik growth. Enter. Nah, untuk fontnya juga bisa kita customisasi. Di sini tertulis default, bisa kita klik lalu klik icon dokumen ini. Untuk memilih font, kita harus mencentang terlebih dahulu di atas. Lalu kita klik. Kita gunakan font JetBrains Mono. Lalu untuk stylenya centang terlebih dahulu, lalu kita pilih bold. Untuk size-nya 14 lah. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Untuk panel yang paling atas, kita nanti isi dengan input dari admin gitu ya. Jadi kita bikin panel ini punya semacam border gitu. Di sini kalian bisa cari border. Nah, klik plus. Kalian pilih yang tipenya. Di sini defaultnya itu none. Lalu kita bisa pilih yang line. Nah, dia akan memberikan border warna hitam. Atau kalian juga bisa memilih yang lain. Di sini ada macam-macam, ada bevel race, ada edge, bisa disesuaikan. Nah, untuk panel yang kedua, ini nanti kita akan gunakan untuk mengisi tabel gitu ya, tabel data. Biasanya tabel data itu kalau banyak nanti akan overlapping dengan panel yang ada di bawahnya. Jadi kita tambahkan JScrollPan ke dalam panel yang kedua, agar nanti tabelnya jika overlapping terlalu banyak bisa di scroll. Oke. Untuk panel yang kedua boleh kita kasih border juga, line. Dan untuk panel yang ketiga ini untuk buttonnya nggak usah dikasih border. Oke, di panel yang pertama kita kembali lagi ke atas. Kita bisa tambahkan JLabel. Kita sesuaikan agar dia memenuhi panel seperti ini. Tambahkan lagi di bawah
yang sudah kita tambahkan. Nah, kita perlu 3 JLabel seperti ini ya. Lalu kita tambahkan JTextField di sebelah kanan JLabel. Ini juga jumlahnya sama, ada 3 seperti ini. Lalu untuk panel yang kedua, di dalam JScrollPen kita tambahkan JTable seperti ini. Kita penuhkan satu JScrollPen hingga seperti ini ya. Oke. Untuk panel yang ketiga, kita isi dengan button. Jadi nanti kita akan bikin ada 3 button. Kita penuhkan satu panel, button pertama, lalu button kedua di sebelah kanannya, dan button yang ketiga sebelah paling kanan. Oke. Sekarang kita akan menamai satu persatu komponen yang sudah kita tambahkan. Kita bisa menyeleksinya dari komponen tree ya. Kita namai JPanel-nya terlebih dahulu. Untuk JPanel ini kita agar mudah ya, kita kasih nama J first panel. Untuk panel yang kedua, J second panel. Enter. Panel yang ketiga, J third panel. Oke. Selanjutnya untuk label. Untuk labelnya kita kasih nama JLabel username. Enter. Nah, untuk teksnya kita ganti username. Yang kedua, JLabel score. Untuk teksnya kita ganti score. Untuk label yang ketiga kita namai JLabel rank. Lalu jangan lupa juga kita ganti teksnya rank, seperti itu. Oke, lalu untuk text fieldnya kita juga perlu kasih nama, misalnya JTextField satu gitu aja. Jangan, JTextField username. Yang kedua kita kasih nama JTextField score. Yang ketiga kita kasih nama JTextField rank. Lalu untuk JScrollPen-nya kita kasih nama, misalnya simple aja, JScrolls. Untuk tabelnya kita kasih nama simple, JTable. Nah, untuk button yang pertama ini yang paling kiri kita kasih nama add button. Dan teksnya kita ganti add. Button yang tengah kita kasih nama update button. Untuk teksnya kita ganti update. Dan button yang terakhir kita kasih nama delete
button. Teksnya delete. Oke, seperti ini ya. Ini sudah kita kasih nama semuanya, komponennya. Tinggal kita kasih beberapa spacer untuk merapikan komponen-komponen ini. Oke, di sini kita akan kasih spacer di inputannya. Seperti ini. Satu persatu. Oke. Untuk buttonnya juga kita akan kasih spacer di sini seperti ini. Oke. Kalau sudah oh ya, untuk panel yang pertama ini kita akan kasih margin ya. Nah, ini kita perlu kasih margin juga. Seperti yang biasanya untuk value pertama itu tepi atas kita kasih misal 10 aja. Untuk tepi pinggirnya kasih 5. Bawah 10, tepi kanan 5. Enter. Oke, jadi seperti itu. Untuk tabelnya nggak usah, biar seperti ini aja. Nah, untuk panel buttonnya kita kasih margin juga. Panel yang ketiga. Tepinya kita biarin aja, nggak ada margin. Untuk margin atas bawah kita kasih 10. Enter. Oke. Kita udah selesai membuat desain GUI formnya. Lalu di program Java-nya kita jangan lupa juga tambahkan sebuah method yang penting di atas seperti ini. Public jpanel get main panel. Return main panel. Nah, jadi metode ini itu gunanya untuk mereturn panel utama yang udah kita buat. Jadi nanti di JFrame akan dimuat metode getPanel ini untuk memuat main panel. Oke, kita kembali ke kelas show. Kita akan bermain di create GUI. Di sini kita tambahkan beberapa rules untuk menampilkan JFrame-nya. Nah, di sini kita ambil kelas data interface untuk membuat objek baru. Data interface. Misal kita namakan UI gitu aja. UI. Sama dengan new data interface. Di bawahnya kita bikin variabel jpanel. Namanya kita misalnya root sama dengan UI.getMainPanel. Nah, ini getMainPanel yang sudah kita bikin, kita panggil di sini. Kita masukkan ke variabel root. Bawahnya kita inisialisasikan JFrame, bikin objek baru, new JFrame. Oke, untuk setting close operationnya agar Windows-nya nanti kita bisa close, kita bisa tambahkan frame.set default close operation jframe
exit on close. Lalu kita setting JFrame-nya untuk memuat panel yang sudah kita bikin. Frame dot set content pane, dalamnya kita isi root variable yang di atas tadi. Jangan lupa kita tambahkan juga frame dot pack. Lalu untuk set location, frame dot set location relative to kita isi null. Set visible, frame dot set visible true. Ini agar JFrame kita nanti tampil ya. Oke, untuk method create GUI-nya udah selesai. Tinggal kita invoke di method main. Caranya seperti ini. Swing utilities dot invoke letter, kita masukkan kelas yang kita gunakan ini, kelas utama show. Nah, yang ini show create GUI. Oke, sudah seperti ini. Kita akan tes melalui sini, kita run. Oke, sip. Jadi tampilan panelnya seperti ini ya. Di sini ada title panel, statistic root, lalu di bawahnya ada panel, kita kasih border panel ini. Nah, di dalamnya kita bisa menginputkan beberapa data, ada username, ada score, ada rank. Kita di sini menambahkan 3 inputan. Lalu di panel yang lebar ini nanti kita akan isi dengan tabel data. Dan di paling bawah ada 3 button add, button update, dan button delete. Ini juga bisa kita full screen seperti ini, bisa kita minimize, bisa kita perlebar seperti ini. Oke, jadi dia responsif seperti itu. Oke, mungkin untuk tutorial part pertama ini cukup sampai di sini. Kita sudah berhasil membuat tampilan panelnya. Untuk part kedua berikutnya kita akan menambahkan function terhadap tombol add. Jadi nanti ketika admin menginputkan data, lalu akan diklik tombol add, maka tabel data akan muncul di sini, akan menambahkan data secara real time seperti itu ke dalam database ya. Jadi nanti kita akan bermain dengan MySQL seperti itu. Baik, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.